kasih karunia bagi kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Horas. Selamat pagi, salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan siapapun kita yang mengikuti ibadah hari ini, yaitu Jumat 21 Mei 2021. Firman Tuhan sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam 1 Musa 50 ayat 20, Kejadian 50 ayat 20. Najat donian tutu tahini rohamuna dopakahu alai nadengga doha patean ni dibahid debata patupahon songon nadi udamuna sederion lahu panguluhon bangso nabulum. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Berpikir positif adalah satu cara di mana kita bisa melihat segala sesuatu adalah hal yang baik, sekalipun itu tidak sesuai dengan harapan kita. Namun ini bisa kita bangun di tengah-tengah situasi sekarang. Ada banyak kejadian-kejadian yang kita alami yang tanpa kita duga, baik itu pahit atau penderitaan, sakit penyakit, kesulitan maupun keberuntungan-keberuntungan lainnya. Namun berpikir positif itu juga harus dibarengi dengan iman dan pengharapan. Jadi kalau kita beriman dan berpengharapan, sekalipun kenyataan yang kita hadapi sulit kita terima, pada akhirnya Tuhan akan memberi pengertian kepada kita menerima dan memahaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, ayat kita hari ini adalah satu pernyataan dari Yusuf. Yusuf yang sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub, namun saudara-saudaranya sangat membencinya. Memang sangatlah pahit sekali kalau di antara yang bersaudara terjadi iri hati, dendam, sehingga melakukan hal yang tidak baik kepada saudara. Dia dijual dan menjadi budak di Mesir. Namun siapa menduga bahwa dia akhirnya menjadi pejabat tinggi di Mesir, memiliki wewenang yang besar, dan berkat jabatannya itu dia yang dulunya dibenci, dibuang, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya, justru menjadi berkat menolong saudaranya yang mengalami bencana kelaparan. Dan juga kehadiran Yusuf menjadi berkat bagi keberlangsungan umat Israel, umat yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan yang sangat berharga dari kisah Yusuf dan pernyataannya dalam ayat kita hari ini. Yang pertama adalah, janganlah sampai kita memiliki niat-niat yang tidak baik, rencana-rencana yang jahat kepada siapapun, terlebih kepada keluarga dan saudara-saudara kita yang dekat dengan kita. Karena ketika kamu memiliki niat yang jahat kepada saudaramu, kepada orang lain, maka Tuhan akan mengubahkan niat jahatmu itu menjadi berkat baginya. Jadi milikilah hati yang bersih, hati yang penuh kasih, sehingga hidupmu akan merasakan damai sejahtera, bukan merancangkan yang tidak baik bagi orang lain. Karena Tuhan sendiri pun selalu merancangkan yang baik bagi kita. Rancangan Tuhan tidak pernah rancangan mencelakakan, melainkan rancangan damai sejahtera. Yang kedua, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Kalaupun kita mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh Yusuf ini, kenapa Yusuf dari seorang yang terbuang, yang disingkirkan menjadi budak,
justru diangkat Tuhan menjadi seorang yang mulia. Karena ketika Yusuf diperhadapkan dengan situasi yang sulit itu di negeri orang, justru dia tidak berlarut-larut dalam kemarahannya, dalam sungut-sungutnya, dalam keputusasaannya. Tapi dia meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan akan senantiasa menyertainya. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepadanya dan mengangkatnya dari budak menjadi seorang yang memiliki kuasa di negeri Mesir. Begitulah cara Tuhan mengangkat anak-anaknya, mengangkat orang-orang yang setia kepadanya, yang tidak berlarut-larut dalam kemarahan, yang tidak berlarut-larut dalam keputusasaan. Kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Ini tidak adil. Aku tidak melakukan yang salah, misalnya kita seperti itu. Tetapi bangkitlah. Karena kalau kita terlalu berlama-lama di situ, kita akan dipenuhi dengan amarah, dendam. Sehingga bukan jalan keluar yang kita dapatkan, melainkan hidup kita semakin rumit. Yakinlah, kalaupun saat ini apa yang kau terima, apa yang kau jalani belum sesuai dengan yang kau harapkan, tapi tetaplah bersandar kepada Tuhan. Andalkan Dia bahwa Tuhan justru akan membuatmu lebih di tempat itu dan memberikan suatu nilai yang baik. Mungkin saya dan kita semua pernah mengalami itu. Kenapa ini? Apa ini maksudmu Tuhan? Tetapi sama seperti yang dikatakan oleh Ayub 2 ayat 10. Apakah kita hanya harus menerima yang manis dari Tuhan? Bukankah yang pahit juga kita harus terima? Terpujilah nama Tuhan. Buruk menurut kita, pahit menurut kita, jahat menurut kita, tetapi justru Tuhan mau merancangkan yang luar biasa bagi kita, bagiku dan bagimu. Karena Paulus juga mengatakan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan, kita tahu bahwa sekarang Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Reka-reka rancangan yang jahat dibuat orang kepada kita justru mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Marilah kita memahami kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita, bahwa ternyata suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan yang sudah menyapa kami di pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Untuk kami tetap memiliki pikiran yang positif terhadap-Mu dan terhadap apa yang kami alami. Sekalipun itu pahit, getir, dan sulit kami terima sesuai dengan akal sehat kami. Kenapa ini terjadi? Namun melalui pengalaman Yusuf, justru Tuhan mengangkat dia semakin mulia dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa yang besar. Oleh karena itu firman hari ini menguatkan kami semua untuk terus bisa menerima apa yang kami hadapi dan kami mensyukurinya, dan itu membangun iman kami kepadamu. Bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam semua pergumulannya, pergumulan sakit penyakit, pergumulan karena tekanan pekerjaan, di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, antara orang tua dan anak, di tengah-tengah persekutuan kami sehari-hari. Biarlah kami memiliki niat yang baik terhadap sesama kami, dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Jauhkan dari hati kami segala pikiran untuk mereka-reka yang jahat bagi sesama kami. Tetapi kami memiliki hati yang mengampuni, hati yang penuh belas pengasihan, sama seperti Yesus yang mengasihi kami. Ampunilah kami Tuhan dari dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.